Halo pemirsa, pemerintah Kota Medan membuat program Universal Health Coverage Jaminan Kesehatan Medan Berkah atau JKMB. Program ini sebagai bentuk wujud untuk peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Program JKMB ini terrealisasi berkat kerja keras dan kolaborasi jajaran pemerintah Kota Medan bersama BPJS Kesehatan. Nah, untuk mengetahui seperti apa penjelasan lebih lengkap mengenai program JKMB ini, saat ini saya sudah berada di Rumah Sakit Umum Sufina Aziz untuk bertemu dengan salah satu pimpinan Badan Anggaran DPRD Kota Medan yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Bapak Haji Rajuddin Sagala SPD. Langsung aja kita sampai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Novri dari Tifon Ustaz. Ya. Ya, kita bantu sedikit Ustaz. Ya. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kota Medan yang juga salah satu pimpinan Badan Anggaran DPRD Kota Medan, Bapak Haji Rajuddin Sagala SPD. Ustaz, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Baik ya Ustaz ya. Ustaz, tadi saya mau ngajak untuk ngobrol-ngobrol soal program pemerintah Kota Medan, UHC atau Universal Health Coverage Jaminan Kesehatan Medan Berkah atau JKMB Ustaz. Mungkin Ustaz bisa jelaskan juga nih mengenai program yang satu ini. Ya, baik, terima kasih pemirsa sekalian yang kami hormati. Sebelum UHC ini kami sahkan dalam rapat Badan Anggaran DPRD Kota Medan di bulan 10 atau Oktober 2022, sebelumnya sudah kami gulirkan namanya BPJS PBI. BPJS PBI. Ya, jadi semua warga Medan yang kurang mampu itu kita sudah sahkan miliaran rupiah untuk mengcover warga Medan yang kurang mampu. Ketika sakit, mereka diberikan kartu BPJS PBI yang iurannya ditanggung oleh Pemko Medan. Kemudian karena semakin banyaknya warga Medan itu yang mengeluhkan kesehatannya, sehingga program BPJS PBI ini tidak menyentuh semua kalangan, maka kita gulirkanlah yang terakhir, yang baru, itulah UHC. Kebetulan waktu rapat finalisasi APBD itu saya yang diamanahkan untuk memimpin finalisasi, dan kita sepakat DPRD Medan bersama tim anggaran Pemko Medan kita sahkanlah program UHC yang juga anggarannya miliaran rupiah. Sejak itulah maka semua warga Medan terutama yang kurang mampu berobat tidak lagi menggunakan kartu yang seperti selama ini menggunakan kartu BPJS, cukup menggunakan KTP. Satu KTP. Kalau dia belum berumur 17 tahun berarti kan belum ada KTP. Nah, itu gimana? Nah, itu cukup menggunakan KK. Jadi syaratnya cukup sederhana, warga Medan dibuktikan dengan KK atau KTP. Ketika mereka sakit, maka mereka di cover oleh UHC dan diobati secara gratis di semua rumah sakit yang ada di Medan selama rumah sakit itu bekerjasama dengan BPJS. Baik, ternyata sangat mudah ya Ustadz ya, dengan satu KTP, dan kalau memang belum punya KTP bisa pakai kartu keluarga atau KK Ustadz ya. Nah Ustadz, kira-kira untuk masyarakat Kota Medan yang bisa mendapatkan jaminan kesehatan ini apa aja sih syaratnya? Ya, seperti tadi di awal kita sampaikan, syarat pertama dia warga Medan. Bukti warga Medan punya KK atau KTP Medan. Namun ada juga kadang-kadang beberapa anak itu lahir belum tercantum namanya dalam KK. Maka dikasih kesempatan 3 kali 24 jam nama anak yang sakit ini yang belum punya KTP atau belum tertera namanya di KK, diberi kesempatan untuk mengurusnya segera ke Disduk Capil Kota Medan agar anak itu tercantum namanya di KK. Ketika sudah tercantum, maka seluruh biaya kesehatannya akan di-cover oleh UHC tadi. Langsung dijamin begitu ya Ustadz ya? Nah, kira-kira Ustadz, sejauh program ini sudah terlaksana gitu ya Ustadz ya? Berapa persen sih masyarakat Kota Medan yang sudah tercover begitu untuk saat ini? Ya, karena ini kan baru kita sahkan di bulan November 2022 dan berlakunya itu sejak 1 Desember 2022. Karena baru hitungan bulan, ya memang belum banyak, tapi sudah banyak warga yang tertolong. Karena sebelum UHC ini kita sahkan, sudah kita lakukan program BPJS PBI. Ini jauh lebih dirasakan masyarakat. Dan dengan lahirnya UHC ini mungkin ini lebih dasar lagi karena semua rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS bisa melayani warga Medan untuk berobat secara gratis. Hingga saat ini Ustadz, seperti apa sih respon dari masyarakat yang sudah merasakan manfaat dari program ini? Cukup bergembira ya, karena selama ini ketika masyarakat itu punya kartu BPJS yang menunggak, kalau dia mau berobat itu harus dibayar dulu tunggakan.
Kemudian sesuai dengan peraturan BPJS, kalaupun dia sudah bayar tunggakan masih kena rentang waktu 45 hari ke depan, mereka masih dikenakan denda. Tapi dengan lahirnya program UHC ini, semua tunggakan BPJS maupun dia kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu nggak dihitung lagi, langsung di-cover oleh UHC dan itu berobat secara gratis. Berarti langsung dia dalam artian masih dalam angka 0 begitu ya Ustaz? Iya. Diulang lagi kembali? Tidak ada denda itu. Tidak ada denda, oke Ustaz. Nah, kira-kira tadi Ustaz mengatakan hampir seluruh rumah sakit ya Ustaz ya? Nah, selain rumah sakit umum Supina Aziz yang menjadi rekomendasi, ada rumah sakit apa saja Ustaz? Ya, semua rumah sakit sebenarnya di Kota Medan yang selama ini bekerja sama dengan BPJS. Kenapa masyarakat banyak saya rujuk rekom berobat ke Supina Aziz? Ini Supina Aziz ini pertama rumah sakitnya dekat, sekitar di tengah Kota Medan. Kemudian pelayanan cukup bagus. Kemudian perawatnya cukup ramah. Dan dokternya selalu standby. Walaupun tipe rumah sakitnya tidak seperti rumah sakit Adam Malik dan rumah sakit Firnadi, tapi layanan saya kira tidak kalah jauh. Bahkan cukup disenangi oleh warga, khususnya di Kota Medan. Mereka ketika saya tanya, Bapak Ibu maunya kemana? Kalau bisa ke Supina Aziz, ya udah kita rekom kemari. Dan alhamdulillah mereka sangat senang dengan layanan yang ada di rumah sakit ini. Berarti sejauh ini masih terlaksana dengan baik gitu Ustaz ya, program ini di rumah sakit Supina Aziz. Baik Ustaz. Nah, tadi kita sudah berbincang dengan bagaimana cara ataupun kriteria yang bisa mendapatkan program ini Ustaz. Nah, kira-kira kalau masyarakat sudah cukup nih kriterianya yang sudah terpenuhi begitu ya Ustaz. Nah, cara mendapatkannya seperti apa Ustaz? Apakah melalui pendaftaran lagi kah atau seperti apa? Cukup sederhana sebenarnya. Ketika warga Medan itu merasa sakit dan dia ke puskesmas, pihak puskesmas menyatakan dia harus dirujuk, maka langsung dibuat rujukan oleh puskesmas untuk berobat ke rumah sakit. Nanti pihak puskesmas akan bertanya maunya di rumah sakit mana. Karena adanya program UHC ini tidak hanya berlaku di rumah sakit pemerintah saja, bahkan semua rumah sakit swasta selama rumah sakit itu bekerjasama dengan BPJS. Minimal rumah sakitnya tentu ya tipe C lah pula kan, atau lebih tinggi. Tergantung jenis penyakit yang akan dialami. Ketika memang sudah agak akut, mungkin dirujuk ke rumah sakit yang tipe A atau tipe B gitu. Jadi hampir semua rumah sakit yang ada di Kota Medan itu sudah bekerjasama dengan BPJS, maka semua rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS bisa melayani UHC secara gratis. Secara gratis. Nah Ustaz, tadi kan Ustaz juga salah satu pimpinan Badan Anggaran di DPRD Kota Medan. Nah, apakah program ini nantinya akan terus berlanjut di tahun berikutnya atau memang ini sementara hanya di 1 tahun percobaan ini saja? Oh, tentu kita lanjutkan karena sambutan masyarakat cukup bagus. Di Indonesia itu baru 2 provinsi yang melakukan UHC. Dan provinsi yang pertama itu satu-satunya itulah Provinsi Aceh. Dan kota satu-satunya baru Kota Medan. Baru Kota Medan. Ya, selain Aceh ya. Nah, kalau Aceh sudah seluruhnya satu provinsi. Satu-satunya kota Madya yang sudah menerapkan UHC baru Medan. Maka ini kita apresiasi usulan Pak Wali Kota kita yang menggratiskan warganya untuk berobat, dan kami juga tim anggaran pimpinan DPRD Medan sering berkomunikasi dengan Pak Wali dan kita sepakati, kita setujui. Maka ketika finalisasi badan anggaran, kita langsung saya paling depan untuk mengusulkan supaya UHC ini dipercepat. Harusnya target Pemko itu di Januari 2023, kita percepat malah dari Desember. Ya, Desember sudah terlaksana. Alhamdulillah ya. Kolaborasi yang cukup bagus antara DPRD Medan dengan Pemko Medan. Baik, sesuai dengan namanya Medan Berkah. Betul. Ustaz, ya. Nah, Ustaz, nah kira-kira waktu pertama kali program ini diluncurkan gitu, Ustaz, rumah sakit mana sih yang pertama kali melaksanakan ataupun menerima pasien dari UHC? Pertama Firnadi, kemudian berikutnya ada Malik, kemudian rumah sakit Haji, kemudian rumah sakit swasta termasuk lain di Supina Aziz. Nah Ustaz, nantinya ketika masyarakat sudah berhasil gitu ya, sudah layak mendapatkan program UHC ini, nah apa saja sih fasilitas yang bisa didapatkan oleh para calon pasien ataupun masyarakat ini nantinya? Ya, semua layanan yang sudah berlaku di rumah sakit itu akan didapatkan, tergantung jenis penyakitnya. Kalau memang dia misalkan melahirkan itu normal, berarti cukup dokter kandungan biasa. Tapi kalau perlu operasi, berarti perlu spesialis kandungan dan juga dokter anestesi ya, yang supaya nanti ketika operasi itu tim dokter yang sudah ditunjuk itu disediakan oleh rumah sakit. Tergantung penyakitnya. Selama ini ketika kita rujuk, kita konfirmasi dulu rumah sakitnya. Kalau penyakit ini bisa nggak dilayani? Bisa, langsung kita rekom ke rumah sakit tujuan. Berarti memang selalu hingga saat ini masih terus dikawal gitu ya Ustaz ya? Betul, ya. Nah Ustaz, ini kan program yang cukup baik ya Ustaz. Tentu kan ada hal-hal yang mungkin diwaspadai ataupun dihindari agar tidak ada kesalahan ataupun tidak tepat sasaran begitu Ustaz. Nah kira-kira apa saja yang memang ini saat ini terus dijaga agar tidak
terlewatkan oleh pemerintah Kota Medan maupun DPRD Kota Medan dalam program ini? Baik, terutama kan ini kan peruntukannya untuk warga yang selama ini ada kendala dengan BPJS. Mungkin dia punya BPJS kelas 1, kelas 2, kelas 3, nggak sanggup bayar. Kenapa nggak sanggup bayar? Tadinya dia bekerja, sekarang sudah berhenti. Berhenti kena mengundurkan diri, kena PHK atau tutup perusahaannya. Maka tercoverlah mereka ini dengan program UHC, maka mereka masuk kategori warga yang tidak mampu. Nah, jadi yang syarat pertama tentu tidak mampu, ya dipastikan dia warga Medan, punya KK, punya KTP. Kemudian bukan pekerja yang selama ini ditanggung oleh pihak perusahaan atau tempat dia bekerja. Karena semua perusahaan yang punya pegawai itu kan menjadi beban perusahaan. BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan itu dikeluarkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Maka di luar itu mereka akan ditanggung oleh APBD Medan melalui program UHC itu. Nah, seandainya mungkin ada masyarakat Kota Medan yang dahulu mungkin pernah mempunyai BPJS Mandiri begitu Ustaz ya? Betul. Untuk berpindah ke UHC apakah bisa? Bisa, sangat bisa. Caranya seperti mana? Sederhana, ketika ada sakit cukup tunjukkan KK atau KTP, sampai di rumah sakit nanti pihak rumah sakit akan mengecek, oh rupanya Bapak Ibu punya BPJS yang menunggak. Nah, bersediakah dialihkan ke UHC dengan layanan BPJS kelas 3, bersedia, tanda tangan pakai materai 10.000. Selesai, langsung ditangani, sudah cukup. Begitu aja ya Ustaz? Iya, sederhana. Oke, nah tadi kita berbincang mengenai mungkin masyarakat ataupun warga yang patut diwaspadai Ustaz, ya, agar tidak tepat sasaran nanti takutnya gitu. Betul. Nah, kalau untuk rumah sakit sendiri ada tidak hal-hal yang ditakuti hingga saat ini dalam program UHC ini Ustaz? Ya, kita tentu mengawasi rumah sakit karena kami dari DPRD Medan, seluruh rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS kami akan pantau apakah memang layanannya maksimal. Kalau tidak, kami akan berikan dulu semacam teguran. Kalau teguran nggak mempan juga, boleh jadi kita akan rekomendasikan rumah sakitnya akan kita usulkan dicabut kepesertaannya dari kerjasama BPJS. Tegas ya Ustaz? Masih juga nggak diperbaiki, boleh jadi mungkin kita rekomendasikan izin rumah sakitnya dicabut. Tidak boleh beroperasi lagi. Jadi memang dapat sanksi tegas begitu Betul, Ustaz ya? Nah, kira-kira Ustaz sejauh ini sudah rumah sakit mana saja nih Ustaz yang memang terus diawasi ataupun sudah dikunjungi, disosialisasikan mengenai program ini? Sudah cukup banyak ya, karena layanan rumah sakit umumnya di Kota Medan cukup bagus. Jadi pasien yang paling sering saya rujuk tentu pertama Swin Hajis, karena ini mudah dijangkau, kemudian layanan cukup bagus. Yang kedua, rumah sakit swasta yang lain seperti Hermina, rumah sakit Malahayati, kemudian rumah sakit Pirngadi, rumah sakit Haji, rumah sakit Adam Malik, termasuk juga rumah sakit Sundari. Nah, inilah yang kalau saya pribadi yang paling banyak saya rekom warga ketika berobat, dan alhamdulillah sambutan masyarakat cukup bagus, layan cukup bagus sehingga mereka merasa nyaman ketika berobat di tempat itu. Nah, kalau untuk di lingkungan masyarakat sendiri Ustadz, apakah sosialisasi mengenai program ini juga terus berjalan? Terus ya, maka kita kan sering turun ke masyarakat, apakah saat sosialisasi peraturan daerah, kemudian saat reses, itu kita sampaikan bahwa Pemko Medan bersama DPRD telah mensahkan sejumlah anggaran, termasuklah masalah kesehatan tadi, baik PBI maupun UHC. Sehingga warga yang merasa perlu mendapatkan layanan ini segera informasi. Bahkan saya langsung memberikan nomor handphone saya ke masyarakat ketika mereka merasa butuh bantuan. Cukup sederhana, saya berikan caranya. Foto yang sakit itu berbaring tutup aurat, kirim ke WA saya, berikut nomor KTP-nya atau KTP-nya, kakaknya, sebutkan sakitnya. Nggak pakai hitungan jam, hitungan menit, langsung kita rekom ke rumah sakit. Wow, luar biasa sekali memang peran dari perwakilan rakyat ini memang sudah nyata begitu ya aksinya ya Ustaz ya. Nah, terakhir Ustaz, mungkin harapan kepada masyarakat dengan terwujudnya program ini ke depannya Ustaz bisa disampaikan? Ya, harapan pertama tentu semua warga Medan menjaga kesehatannya supaya tidak mudah sakit. Ya, kita butuh warga Medan ini yang selalu fit, selalu sehat. Tapi namanya juga sakit, pasangan sehat, pasangan pasti sakit kan? Kalau sakit ya silakan sampaikan ke kami, ke DPRD atau ke Dinas Kesehatan atau ke pemerintah yang paling rendah, boleh saja kepala lingkungan, lurah atau camat. Kemudian dia butuh bantuan, insya Allah akan segera diberikan bantuan. Tadi malam saya kerepotan, bingung mau nganter bapak saya kemana, dan saya menghubungi Bapak Rajudin Sagala, Wakil Ketua DPRD Medan, dan saya cukup menggunakan KTP saya untuk program UHC. Dan alhamdulillah, terima kasih Pak, berkat Bapak, pertolongan Bapak saya cepat ditanggapi semua.
Baik, terima kasih Ustadz sudah berbincang mengenai program dari Pemko Medan ini yaitu UAC JKMB Jaminan Kesehatan Medan Berkah gitu Ustadz ya. Nah, untuk warga Kota Medan tunggu apa lagi? Saat ini sudah dengan satu KTP saja Ustadz ya sudah bisa terjamin kesehatannya. Untuk itu saya Nofri Afandi bersama Ustadz Rajudin Segala sudah berbincang. Terima kasih Ustadz. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Ustadz, terima kasih Ustadz. Oke.